Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat konfigurasi sebuah jaringan access point yang terhubung melalui router. Gimana sih caranya? Gampang. Oke, jadi pertama siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama kita lihat di bawah sini ada yang namanya wireless device. Kita klik di sini, cari yang namanya access point yang PT. Kita masukkan access point-nya 1, 2, 3. Jadi kita butuh 3 access point ini. Nah, terus yang kedua kita butuh yang namanya switch. Cari yang namanya PT switch yang ini. Oke. Kita klik PT switch-nya. Oke. Kemudian kita butuh satu lagi switch yang PT untuk ditaruh di sebelah sini. Oke. Nah, terus konfigurasinya kita akan menggunakan sebuah router. Kita cari yang namanya PT router. Kita taruh di atas sini. Kemudian satu lagi untuk di sebelahnya. Oke. Jangan lupa untuk menghubungkan kabel dari router ke router, kemudian dari router ke switch. Kita hubungkan dulu dari router ke router. Karena perangkatnya sama, kita menggunakan kabel cross. Kita gunakan fast Ethernet 0 menuju fast Ethernet 0. Oke. Buat teman-teman yang tulisan FA0/0-nya belum nyala, bisa diaktifkan melalui option, kemudian masuk ke preference. Setelah masuk, kemudian cari yang namanya always show port labels. Kalau ini nggak dinyalakan atau nggak dicentang, maka dia akan tidak ada tulisannya. Jadi kalau mau ada tulisannya, itu dicentang dulu ini di menu interface, kemudian always show port labels. Oke, kita keluar dulu. Selanjutnya kita hubungkan dari router ke switch menggunakan kabel strike. Oke. Kemudian dari router sini menuju ke switch menggunakan kabel strike juga. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita akan hubungkan dua switch ini menuju ke router. Yang pertama access point yang ini, yang PT akan kita hubungkan ke switch. Kemudian access point yang kedua juga kita hubungkan ke switch. Sama sebelahnya juga kita hubungkan dengan kabel. Nah, untuk di masing-masing access point kita akan menggunakan 5 klien sebagai klien yang akan terhubung oleh jaringan nanti. Kita pasang, pertama ada laptop, PC, kemudian ada tablet, smartphone, kemudian ada kita harusnya lagi pakai smartphone aja. Di smartphone-nya ada 2, tablet sama smartphone-nya kan 2, terus tabletnya ada 1. Nah, terus di sini kita menemukan nih kondisi untuk jaringannya terhubung ke access point yang lain. Jadi tujuan kita ini ingin menghubungkan ke access point yang ada di atas. Gimana caranya? Jadi kita ganti dulu untuk jaringan yang di access point sini, kita akan setting SSID-nya. Gimana? Pertama kita menuju ke menu config, kemudian ada tulisannya port 1 di sini. Kita masuk saja. Nah, di sini ada tulisannya SSID. Nah, jadi ini kita akan ganti dulu namanya. Misalkan contohnya di sini kita kasih nama dia Samarinda.
misalkan nama wifi-nya. Oke. Kemudian untuk password itu gunakan yang WPA 2. Oke. Kita masukkan 8 digit. Saya gunakan passwordnya 123456788 saja biar mudah. Mungkin teman-teman bisa gunakan password yang lain jika mau. Oke. Sudah, kemudian kita keluarkan. Setelah itu kita ke laptop. Nah, di laptop ini kan belum mempunyai jaringan wireless. Gimana sih cara supaya laptop ini mempunyai jaringan wireless? Jadi pertama kita matikan dulu nih perangkatnya. Kita zoom in. Nah, ini kan ada tombol ya, tombol untuk ketekan laptopnya. Kita matikan dulu. Nah, ini tombol switch ini udah kita matikan. Kemudian kita cabut ini, kita klik, kita buang. Terus diganti dengan namanya PT Laptop NM yang 1W, yang wireless ini. Nah, kita masukkan. Jangan lupa setelah dimasukkan kita nyalakan lagi. Setelah kita ganti, kemudian kita ke menu wireless. Kita ganti SSID yang sudah kita buat tadi, namanya tadi Samarinda. Kemudian passwordnya juga jangan lupa kita masukkan. Oke, kita enter saja. Apakah terhubung? Nah, seperti itu. Jadi jaringannya itu udah terhubung ke access point yang kita mau. Kemudian yang kedua, ada PC. Sama, karena di PC ini belum memiliki jaringan secara wireless atau masih menggunakan kabel, kita harus matikan dulu PC-nya. Kita zoom in. Nah, di sini ada tombol nih, tombol untuk mematikan PC. Kemudian kita ganti yang ini, kita buang, kita masukkan yang pilih yang wireless lagi, yang 1W. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita tombolnya kita nyalakan lagi. Nah, setelah nyala kita ke menu config. Di menu config cari lagi yang namanya wireless. Oke. Ada lagi yang namanya SSID di sini, kita masukkan sesuai dengan yang tadi. Kemudian jangan lupa passwordnya. Kemudian kita enter. Kita lihat, nah dia sudah terhubung. Jadi kita akan lakukan ini ke 5 perangkat yang ada di sini sampai semuanya terhubung ke access point yang ini. Kemudian sama untuk yang access point sebelahnya, kita akan siapkan 5 perangkat. Kita akan melakukan hal yang sama. Kita menuju access point, kemudian di port satunya. Nah, SSID-nya nih kita gunakan nama yang berbeda dari sebelumnya. Misalkan yang satu namanya Samarinda kan tadi kita udah bikin. Kemudian yang ini kita kasih nama Balikpapan. Nah, kemudian passwordnya sama, saya akan gunakan yang mudah saja, 123456788. Di sini kita akan copy aja supaya mudah. Kemudian kita masukkan, oh ya, di sini kita ganti dulu perangkatnya seperti tadi. Kita matikan dulu, kemudian kita pindahkan lagi, cari yang wireless, kemudian kita klik, kita hidupkan lagi. Kemudian ke menu config, cari wireless. Di SSID kita ganti namanya menjadi Balikpapan, kemudian passwordnya kita masukkan. Oke, terhubung. Oke, sudah terhubung. Sama untuk yang ini kita matikan, kita buang, wirelessnya kita masukkan, kita klik, kemudian ke menu config, ada wireless. SSID-nya kita ganti dengan yang tadi, yang sudah kita bikin kedua. Kemudian passwordnya kita masukkan. Oke. Dan seterusnya seperti itu sampai ke 3 perangkat yang tersisa. Oke, kita akan skip saja.
Oke, setelah semuanya sudah terhubung, kita lanjut ke akses point yang ketiga. Kita akan lakukan hal yang sama. Kita tambahkan dulu perangkat-perangkatnya. Mungkin kalau teman-teman mau ganti perangkatnya itu bebas ya. Jadi di sini bebas untuk perangkat-perangkatnya, tidak ditentukan. Sama seperti tadi, kita akan matikan, kemudian kita lepas, kita masukkan wirelessnya, kita nyalakan lagi. Sama dengan PC, matikan, lepas, wirelessnya kita masukkan, nyalakan. Cek, kita akan ganti namanya, SSID-nya. Untuk yang sini kita kasih nama Banjarmasin. Passwordnya kita samakan aja. Oke, kita akan masukkan satu-satu seperti tadi. Kita akan masukkan Banjarmasin. Passwordnya jangan lupa dimasukkan. Yang di PC juga. Setelah semua perangkat terhubung, kita akan menentukan IP yang akan kita gunakan. Pertama, untuk IP yang menuju ke switch, itu saya akan menggunakan IP kelas C 192.168.0/24. Jadi IP yang akan saya gunakan adalah IP 560/24 untuk networknya. Untuk lebih tepatnya di sini saya akan menggunakan IP 1 untuk yang FA01-nya. Kemudian untuk yang FA10 sebelahnya itu akan saya gunakan IP kelas C juga. Saya ganti satu digit berbeda dengan sebelumnya. Oke. Kemudian untuk IP yang di atas, kita akan menggunakan IP kelas A. Yang pertama ini ada 10.10.1, kemudian yang sebelahnya 10.10.2. Di sini kita pasang. Oke, kemudian untuk yang sebelah sini itu akan menggunakan DHCP. Untuk yang sebelah sini, yang sebelah kanan akan menggunakan static. Ininya pakai DHCP, yang satunya akan menggunakan static. Oke, jadi yang kiri itu DHCP, yang kanan itu static. Nah, kemudian untuk yang ini kita akan bagi menjadi dua. Ini 3 perangkat menggunakan DHCP, kemudian 2 perangkatnya menggunakan static. Jadi ini DHCP, yang duanya static. Oke. Setelah itu kita akan mulai config ke dalam router. Kita perhatikan sini, router yang akan pertama kali kita klik adalah router yang sebelah kiri, yang router 0. Yang ini kita klik 2 kali. Oke. Maka dia akan masuk ke dalam perangkatnya. Pertama kita menuju menu config. Oke, menu config. Terus kita akan lihat dulu untuk IP yang ke bawah, berapa portnya. Kebetulan di sini saya menggunakan fast Ethernet 1/0 yang ini, yang menuju ke bawah, lihat. Jadi yang fast Ethernet 1/0. Nah, jadi nanti kalau teman-teman menggunakan port yang lain, itu akan disesuaikan dengan port
yang teman-teman gunakan, seperti itu. Kita akan klik di sini fast ethernet-nya. Nah, setelah itu kita klik tombol on-nya. Maka dia akan berubah nih. Kalau misalkan kita udah klik tombol on, yang awalnya merah jadi warna hijau, ya kan? Setelah itu kita masukkan IP-nya yang sudah kita tentukan tadi, 56.1. Kemudian untuk subnet-nya kita akan menggunakan untuk subnet yang kelas C /24. Oke. Setelah itu kita ke fast ethernet 0 ya, fast ethernet 0 yang ini yang menuju ke samping kanan. Yang menuju ke samping kanan, kita akan masukkan IP yang sudah kita tentukan tadi. Untuk yang kelas A, kita masukkan IP-nya 10.10.10.1. Tapi di sini saya akan menggunakan subnet /24 atau subnet kelas C. Kita nyalakan. Nah, di sini kok yang tadi kan langsung hijau. Nah, tapi di sini ketika kita klik, kenapa masih warna merah? Nah, jika ada dua perangkat yang sama, router dan router, itu maka harus dinyalakan keduanya. Jadi kalau mau hijau, yang router di sebelah kanan, yang interface fast ethernet 0/0, itu harus dinyalakan juga. Supaya dia bisa berwarna hijau, seperti itu. Oke, kemudian kita pindah ke router yang satunya yang sebelah kanan. Sama, kita akan masuk ke dalam menu config. Kemudian kita lihat dulu nih yang menuju ke switch. Itu interface-nya interface apa? Portnya. Nah, di sini saya menggunakan fast ethernet 1/0. Kita nyalakan. Nah, kalau sudah nyala, maka dia akan hijau. Kemudian kita masukkan IP kelas C-nya. Dengan subnet kelas C /24. Kemudian yang ke samping kiri yang menuju ke router sebelumnya kita nyalakan lagi. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau kedua-duanya sudah dinyalakan baru dia akan berwarna hijau. Nah, seperti itu. Nah, IP yang sudah kita tentukan tadi adalah IP kelas A, yaitu 10.10.2. Kemudian kita akan ganti subnetnya menggunakan subnet kelas C /24. Oke. Nah, untuk pembuktian bahwasanya antara router dan routernya sudah saling terhubung, kita lakukan uji coba dengan mengirimkan pesan dari router yang pertama menuju ke router yang kedua. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, dia sudah successful, tandanya sudah berhasil, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan berfokus kepada DHCP dan statik. Untuk yang pertama, kita akan memasukkan IP yang tadi yang sudah kita bikin. Nah, di sini ke dalam kliennya. Nah, kalau untuk yang statik, kita harus memasukkan IP secara manual, seperti itu. Jadi kita buka dulu perangkatnya, yang ini yang sebelah kanan, yang statik. Misalkan laptop, di sini kita buka, kemudian ke menu desktop. Kita klik, cari yang tulisannya statik, ya. Kemudian IP address-nya kita masukkan IP yang sama dengan yang ada di atas, yaitu IP-nya router yang menuju ke bawah, yang menuju ke switch. Kita masukkan IP-nya 192.168.56. Nah, di sini tidak boleh lagi menggunakan IP.1 karena sudah digunakan oleh router yang menuju ke switch ini. Oke, jadi kita gunakan IP setelahnya, yaitu 2. Subnetnya
menggunakan slash 24 255 255 255.0. Kemudian di gateway-nya ini kita masukkan IP yang ada di sini tadi, yang dari router menuju ke switch, yaitu 192.168.56.1. Oke. Kemudian untuk DNS servernya yang akan kita gunakan adalah DNS server punya Google. Nah, seperti itu. Jadi 88.8. Oke, kita enter. Kemudian kita keluar. Nah, itu kita akan lakukan sampai ke 5 perangkat ini terisi semua IP-nya. Jadi rentan IP yang ada di sebelah kanan ini nanti jadinya akan 192.168.56.2 sampai ditambah 4 perangkat yang ada di sini, berarti dia sampai 192.168.56.6. Nah, ini rentan IP yang ada di statik yang di sebelah kanan yang akan kita masukkan sini. Yang ini nanti jadi IP 2, yang ini IP-nya belakangnya 3, yang ini 4, yang ini 5, yang ini 6. Seperti itu. Kita akan langsung cepatkan saja. Oke, setelah semuanya dimasukkan, kita akan coba lagi nih kirim pesan ke atas dengan cara klik sama port yang ada di bawah, kemudian menuju ke router yang atas. Oke, kalau tulisannya adalah langsung successful, kita akan buktikan lagi yang kedua, maka tandanya klien sudah terhubung oleh router, kayak gitu. Nah, selanjutnya jika yang statik sudah, kita akan mengkonfig yang DHCP. Nah, kita akan klik router yang sebelah kiri, kemudian menuju menu CLI. Kita exit dulu jika tulisan config if, kemudian kita masuk ke menu config. Nah, jika teman-teman tampilannya itu adalah tampilan yang awal seperti ini, nah, hal yang harus dilakukan pertama itu adalah masuk dulu ke enable, tulisannya tuh N, kemudian di enter saja, kemudian masuk ke config terminal, konfigur terminal, atau disingkat dengan CONF spasi T, seperti itu. Selanjutnya kita ketikkan di sini namanya IP DHCP pool. Nah, tulisannya kayak gini nih, IP DHCP pool. Kemudian nama setelahnya. Di sini saya akan gunakan namanya itu adalah router, oke, atau IP DHCP pool 1 sajalah supaya lebih mudah, oke. Nah, setelah itu kalau berhasil, maka dia akan ada tulisannya DHCP config. Kemudian hal yang pertama harus dilakukan adalah memasukkan network. Net, kalau mau lengkap itu tinggal net, kemudian klik tab. Nah, setelah diklik tab, kita masukkan IP yang tadi yang 56, IP yang dari router menuju ke switch. Nah, belakangnya diganti 0. Kemudian untuk subnetnya jangan lupa dimasukkan menggunakan /24. Kemudian default router kita tuliskan DE, kemudian di tab saja. Nah, sama kita masukkan lagi IP-nya yang tadi. Oke, kalau ada tulisan kayak gini, nah ada tulisan pinget-pinget ini, kita enter saja. Kemudian kita ketik lagi ulang DE,
kita tap. Nah, ketikkan lagi 192.168.56.1 atau IP yang ada di sini dari router menuju ke switch. Kemudian DNS-nya kita masukkan, ketik DNS, kemudian tab 8.8.8 atau menyesuaikan dengan yang tadi. Oke. Jika berhasil, kita cek di bawah sini, maka IP-nya akan otomatis masuk ke klien. Karena kan secara DHCP. Kita cek lagi yang ini. Oke, sudah masuk. Kemudian kita cek lagi ini. Oke, sudah masuk. Ini 9. Oke, jadi semua IP-nya sudah masuk seperti itu. Selanjutnya akan kita lakukan hal yang sama kepada router yang di sebelahnya. Namun bedanya kalau yang di sebelah ini hanya menggunakan satu akses point. Kita akan buka routernya. Oke. Setelah kita buka, kemudian masuk ke dalam CLI. Jika sudah berada di menu config if, kita tinggal klik exit sekali. Kemudian kita masukkan namanya IP DHCP pool. Nah, di sini namanya saya menggunakan satu lagi biar gampang. Setelah itu kita masukkan IP yang ada di sebelah kanan. Kalau tadi yang di sebelah kiri itu 56, yang di sebelah kanannya 57. Sama network 192.168.57.0 belakangnya spasi 255.255.255.0 menggunakan subnet kelas C/24. Kita enter saja. Kemudian DE kita tab 192.168.57.1 IP yang ada di sini dari router menuju ke switch. Kemudian DNS-nya kita masukkan DNS-nya. Nah, DNS-nya adalah 88. Oke. Setelah itu hal yang akan kita lakukan pertama adalah memasukkan IP yang statik ini. Nah, tadi kan yang sebelah kanan kita mau ganti statik nih. Jadi yang sudah dapat ini kita rubah ke statik untuk yang di sebelah kanan. Di sini. Kalau yang di sebelah kiri ini udah otomatis dapat IP. Karena dikhawatirkan, karena kan tadi kita tidak memasukkan IP statik di awal, dikhawatirkan kita akan nabrak dengan IP DHCP. Jadi kita akan masukkan IP yang menuju dari router menuju ke switch sama, tapi kita awali dengan IP 10 karena supaya tidak nabrak dengan IP yang DHCP nanti. Ditakutkan IP-nya bakalan sama. Jadi kita mulai saja dari 10. Kemudian subnetnya itu kita menggunakan subnet kelas C yang /24 sama default gateway-nya. Kita masukkan IP dari router yang menuju ke switch .1. Kemudian DNS-nya akan kita ulangin sekali lagi. 1. Kemudian DNS-nya akan kita masukkan IP 88. Sama untuk tablet yang kedua. Akan kita masukkan. Nah, kita ganti dulu ke statik yang sebelah sini. Kita masukkan 192.168.57.11. Subnet masknya itu kita pakai /24. Gateway-nya sama yang .1. Kemudian untuk DNS-nya kita gunakan 888. Oke. Kita akan coba tes kirim dari smartphone menuju ke router. Apakah berhasil? Oke, dia sudah sukses. Nah, sekarang pertanyaannya,
jika klien menuju ke router sudah sukses, ini dengan network yang sama, apakah klien dengan network yang berbeda akan bisa saling terhubung? Contohnya misalkan smartphone ini mau ngirim ke laptop yang ada di network yang berbeda. Nah, apakah bisa terkonek? Mari kita coba. Violet. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, jadi belum bisa. Kita akan tambahkan yang namanya routing agar keduanya saling terhubung. Gimana cara menambahkan routing? Oke, jadi yang pertama kita klik router yang pertama dulu, yang sebelah kiri. Oke, yang ini. Nanti router yang sebelah kiri. Nah, untuk yang mudah akan kita menggunakan menu config saja. Nah, di sini ada menu config, kemudian ada yang namanya routing. Kita menuju ke menu yang namanya static. Oke. Kemudian ada namanya network. Jadi router yang sini kita akan daftarkan network yang ada di sebelah kanan. Jadi router sebelah kiri kita daftarkan network yang ada di router sebelah kanan. Nah, seperti itu. Jadi router ini kita masukkan IP yang ada di sebelah kanan dengan titik 0. Nah, seperti itu. Jadi router yang ini dimasukkan IP yang ada di sebelah kanan dengan belakangnya angkanya 0. Nah, kemudian untuk netmasknya sama, masih kita menggunakan IP/24 atau IP class C. Untuk next hop-nya, untuk gerbangnya, itu kita akan menggunakan gerbang yang ada di sebelah kanan. Jadi kan jaringan yang ini ingin nyebrang ke sebelah sini. Nah, jadi next hop yang terdekat adalah IP yang ini. Karena dari router ini ingin terhubung ke sini. Jadi logikanya router ini ingin mengirimkan pesan ke sini melewatin IP yang ini, yang terdekat dengan router ini. Yang kedua, jadi next hop yang kita masukkan adalah IP yang ini, yang 10.10.10.2. Kita masukkan. Oke. Setelah itu kita ketik add. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke router yang kedua. Sama, kita ke menu config. Ini router kedua kan. Kita masuk ke menu routing tadi, kemudian klik yang static. Nah, jika tadi didaftarkan IP yang sebelah kanan, sekarang kita daftarkan IP yang sebelah kiri. Di sini kita masukkan 192.168.56 belakangnya 0. Jadi IP yang ini ingin nyebrang ke sini. Nah, sekarang gantian. Subnetnya sama, menggunakan /24. Nah, untuk next hop-nya, karena ini ingin nyebrang ke sini, jadi yang terdekat adalah IP yang ini. Jadi IP yang 10.10.10.1 akan kita masukkan di next hop. Karena kan dia ini ingin mengirim pesan ke sini. Nah, IP yang dilewati terdekat ini 10.10.1. Jadi nanti disesuaikan dengan IP yang dimiliki oleh teman-teman. Oke, kita akan masukkan 10.10.10.1. Kita add. Nah, setelah kita lakukan routing, apakah klien yang berbeda network akan bisa mengirimkan pesan? Mari kita coba. Smartphone ke laptop. Nah, yang tadinya valid sekarang bisa successful. Oke, jadi ini antar jaringan sekarang sudah saling terkoneksi, atau yang berbeda network sudah saling terkoneksi. Kita coba lagi. Kita coba kembali. Nah, di sini ada yang bermasalah. Kita akan coba cek apa yang bermasalah. Oke, ternyata di sini default gateway-nya belum masuk. Nah, kita akan request lagi. Oke, sudah masuk ya.
Nah, jadi kalau teman-teman mendapati kondisi yang seperti itu, nah kita tuh harus perbaruin lagi nih. Nih, kayak gini nih. Kemungkinan DHCP-nya itu belum masuk secara utuh. Jadi kita harus perbaruin lagi semuanya. Jadi teman-teman tuh nggak usah panik kalau semisal ada yang nggak connect, santai aja. Kita coba lagi kirim smartphone yang ini ke laptop. Nah, jadi sekarang sudah successful. Kita coba lagi yang tablet. Menuju ke PC. Bisa? Enggak. Kita coba sekali lagi. Oke, dia sudah successful. Oke. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dengan seksama. Oke, sebelum kita close aplikasinya, jangan lupa di router yang pertama itu kita simpan dulu untuk konfigannya supaya tidak hilang. Cara menyimpannya itu dengan mengetikkan kata do w jika teman-teman berada di menu config. Jadi do spasi w. Namun jika teman-teman berada di luar atau di luar menu config, di menu pagar seperti ini, cukup ketikkan w saja. Maka dia akan auto nge-save gitu. Sama yang di sebelah kanan juga, kita akan lakukan hal yang sama. Karena dia di menu config, maka dia menggunakan do. Jika di luar, maka dia menggunakan w. Oke, seperti itu. Jadi tergantung kondisinya. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.